perhatian lebih Presiden Prabowo Subianto terhadap isu korupsi begitu besar. Dalam beberapa kesempatan, mantan Danjen Kopassus ini menyampaikan akan memberi tindakan tegas kepada pencuri uang negara, termasuk membuat penjara di pulau terpencil di tengah laut dengan keamanan maksimum. Meski Presiden juga sempat memberikan kesempatan para koruptor bertobat dan mengembalikan uang yang dicurinya. Terbaru, dalam kesempatan bertemu 7 pimpinan redaksi di Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketidaksetujuannya terhadap hukuman mati bagi koruptor. Kepala negara mendorong pemberian hukuman yang tegas, namun tidak dengan hukuman mati. Ada alternatif lain bagi para pencuri uang negara berupa hukuman seumur hidup. Keinginan Presiden ini pun disambut banyak pihak dengan positif meski ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya melakukan revisi terhadap KUHP yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal bagi para pelaku kejahatan berat seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Di sisi lain, jumlah hukuman mati juga melonjak cukup tinggi di era Presiden Joko Widodo. Di periode keduanya, pemerintah tercatat 177 orang mendapat vonis mati. Sementara di periode pertamanya terdapat 221 terpidana mati yang diputus pengadilan. Dan hingga saat ini terdapat 110 orang yang menunggu eksekusi selama hampir 10 tahun. Akankah harapan Presiden Prabowo Subianto dapat diakomodir dalam sistem peradilan di tanah air? Apakah hukuman mati akan dihapuskan hanya bagi para koruptor saja? Ataukah termasuk kepada pelaku tindak pidana narkoba dan terorisme? Hukuman seperti apa yang mampu memberi efek jera dan pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kejahatan hal yang serupa? Ya, berbicara hukuman mati di Indonesia memang banyak yang pro tapi juga kemudian banyak yang kontra terkait dengan hal ini. Belum lagi kalau kita melihat data, sekali lagi kami sampaikan pemirsa, di sisi lain jumlah hukuman mati juga cukup melonjak pada saat era pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana periode keduanya memerintah total ada 177 orang yang mendapat vonis hukuman mati, sementara di periode pertamanya sekitar 221 terpidana mati yang diputus oleh pengadilan. Dan saat ini pun pemirsa ada 110 orang yang menunggu eksekusi selama hampir 10 tahun ini. Bagaimana kemudian tekad seorang Presiden Prabowo yang tak menginginkan hukuman mati bagi para koruptor di tanah air? Apa sebenarnya makna dari pernyataan Presiden Prabowo tersebut, dan juga hukuman seperti apa yang bisa memberikan efek jera bagi para koruptor, para pencuri uang negara tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan saya di studio Apa Kabar Indonesia Malam, ada Mas Yudi Purnomo, mantan pegawai KPK. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak Maria. Jumpa lagi Mas Yudi. Iya. Kita ingin dengar suaranya untuk para koruptor kita seperti apa nanti. Siap. Dan juga sudah hadir bersama dengan kami ada Prof. Suparjo Ahmad, pengamat hukum pidana. Selamat malam Prof. Malam Mbak Maria. Dan pemirsa, sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Komisi 8, ada Pak Sugiat Santoso. Selamat malam Pak Sugiat. Assalamualaikum. Selamat malam, izin Komisi 13, Mbak. Komisi 13, ya. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Komisi 13 Pak Sugiat Santoso. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Ya, Pak Sugiat, langsung saja saya ingin mendengar ya, kalau di Senayan ya DPR seperti apa melihat tekad seorang Presiden Prabowo tersebut, Pak Sugiat? Yang pertama bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto terkait dengan bagaimana misalnya pelaku tindak pidana korupsi itu tidak harus diberi hukuman mati, semangatnya adalah mengevaluasi terkait dengan pemberantasan korupsi di negeri ini. Apakah dengan memberikan hukuman mati itu bisa menekan angka tindak pidana korupsi? Kalau kita lihat data riset dari beberapa negara yang juga melakukan proses hukuman mati ini, ternyata hanya China dan Iran saja yang mungkin bisa dianggap berhasil
pelaksanaan hukuman mati dalam konteks penekanan tindak pidana korupsi. Beberapa negara yang juga menerapkan hukuman mati juga ternyata tidak ada korelasi signifikan terkait dengan tindak pidana korupsi ini apakah semakin turun atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dipahami dari apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto masih satu frekuensi dengan yang beliau sampaikan ketika mengambil kebijakan pemberian amnesti massal kepada warga binaan dengan pendekatan kemanusiaan, pendekatan hak asasi manusia, dan pendekatan demokratisasi. Kan kita sama-sama pahami bahwa hak hidup itu kan hak asasi manusia yang tidak boleh diambil oleh kekuatan institusi manapun dengan alasan apapun. Saya pikir semangat ini masih sama dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo Subianto. Saya pikir nanti dalam beberapa masa sidang ke depan, DPR juga akan katakanlah mengkaji secara serius dari apa yang disampaikan Pak Presiden. Kan kalau kita bedah misalnya ada 3 undang-undang yang isinya terkait dengan pemberian hukuman mati terhadap beberapa tindak pidana. Seperti misalnya undang-undang narkotika kita ada hukuman mati, undang-undang terorisme kita ada juga hukuman mati, dan undang-undang KUHP kita yang terbaru revisi di tahun 2023 yang akan dilaksanakan di 2026 nanti. Apakah dengan melakukan revisi ketiga undang-undang ini bisa katakanlah mengeksekusi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, atau seperti yang disampaikan oleh Pak Yusril sebagai Menko bahwa akan ada dari inisiasi pemerintah rancangan undang-undang tentang pemutusan hukuman mati yang itu mungkin bisa ditinjau ulang atau katakanlah skemanya yang bagaimana. Sementara di KUHP yang terbaru juga kan masih ada peluang, misalnya bagi para warga binaan yang sudah divonis hukuman mati diberi waktu 10 tahun untuk katakanlah berkelakuan baik. Jika memang 10 tahun mereka berkelakuan baik, masih ada proses mereka tidak lagi divonis hukuman mati tapi katakanlah tindak pidana seumur hidup. Saya pikir itu yang menjadi semangat Bapak Presiden kita ketika menyampaikan itu di kawan-kawan media. Oke, artinya menurut Anda sebenarnya hukuman mati tak memberikan efek jera begitu ya bagi para koruptor di tanah air? Ya, kalau dari semangat yang disampaikan Pak Presiden, masih ada skema-skema lain dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Masih ada beberapa skema yang bisa dijalankan, misalnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan aparat kita, baik aparat PNS kita maupun aparat hukum kita. Yang kedua, misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini kan persoalan tindak pidana kejahatan ini kan tidak bisa kita lihat secara parsial bahwa si pelaku itu adalah seorang penjahat. Pasti ada sebuah situasi, sebuah katakanlah kondisi yang memaksa mereka atau katakanlah yang membuat mereka berpeluang melakukan itu. Saya pikir yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo adalah sebuah solusi sistemik, Mbak. Bukan hanya solusi parsial yang berdasarkan riset dan data yang kita dapat juga tidak memberikan signifikansi yang sangat tinggi terkait dengan pemberantasan korupsi tadi. Baik Pak Sugiyat, itu Mas Yudi, kalau menurut Anda seperti apa? Anda sepakat tidak sih bahwa hukuman mati sebenarnya tak memberikan efek jera, nggak ada datanya juga kok? Ya. Itu hanya keputusan sistemik saja? Ya karena memang belum pernah dilakukan. Sampai saat ini belum ada koruptor yang dijatuhi hukuman mati. Walaupun sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Ya, dan itu pun limitatif, hanya yang kena pasal 2 ayat 1 terkait dengan kerugian keuangan negara. Dan dibatasi lagi bahwa hukuman pidana mati baru bisa dikenakan ketika misalnya pelakunya itu melakukan Indonesia dalam keadaan bencana alam nasional, ya tingkatnya nasional gitu ya. Kemudian yang kedua krisis moneter, yang ketiga dalam keadaan perang, yang keempat pengulangan tindak pidana korupsi, dan sampai saat ini itu belum dijalankan. Jadi memang bagaimana kita bisa kemudian menganalisis bahwa ini efektif dan tidak efektif? Syaratnya berat sekali kayaknya untuk bisa masuk ke tahap itu ya. Berat sekali, makanya kenapa saya katakan bahwa walaupun sudah ada pidana mati di dalam Undang-Undang Tipikor, itu hanyalah macan kertas. Ya, hanya ada hukuman mati atau tidak. Tetapi kita akan lihat bagaimana sebenarnya Mbak fakta terhadap hukuman bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Karena kan konteks hukuman mati adalah mereka yang melakukan, artinya penindakan ya. Bagi saya penindakan merupakan pencegahan, kampanye pencegahan yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi. Tapi realitasnya bayangkan Mbak, data ICW di tahun 2023 aja ya, hukuman rata-rata pelaku korupsi yang ada di Indonesia saat itu hanya 3 tahun 4 bulan. Dan
kita pernah ya terhenyak dalam hukumannya Harvey Muiz misalnya. Hanya sekitar 6,5 tahun untuk kerugian keuangan negara sekitar 271 triliun gitu. Jadi ya menurut saya banyak hal yang menurut saya sangat penting untuk digarisbawahi. Mengapa ada pidana penjara seumur hidup pernah ya dilakukan, tapi sampai saat ini sudah lama sekali tidak ada para pelaku korupsi yang dikenakan hukuman seumur hidup. Dan kita tahu bahwa kemarin Kejaksaan merilis mereka mentang-mentang tersangka para hakim itu bagaimana sudah mulai berubah ya dari pola hukuman yang ringan ya bahkan bebas ya bagi para pelaku korupsi ketika dari para hakim itu berubah menjadi onslah atau lepas. Ini kan sangat menarik ya, bahwa sebenarnya hukuman mati itu kan walaupun ada dalam aturan itu tetap dia tidak lepas dari pertama penegak hukum yang menangani, penyidik, kemudian penuntutnya, jaksanya ya, kemudian hakimnya, apakah kemudian berani. Jadi sekali lagi bagi saya hukuman mati memang berat untuk kemudian dilaksanakan ya, karena tadi yang sudah aja tidak alasan apalagi kemudian itu dihapuskan. Jadi saya pikir bahwa sampai saat ini kita masih butuh ya adanya hukuman mati bagi para koruptor untuk ya bukan hanya menakuti ya, tetapi juga mengindikasikan bahwa kita serius ya dalam memberantas korupsi. Yang kita harapkan nanti ke depannya ada yang akan merealisasikan hukuman mati. Jadi bagi saya justru seharusnya bukan menghapus hukuman mati tetapi memperkuat. Artinya memperingankan lah. Artinya syarat-syarat itu tidak perlu lagi ada misalnya limitasinya dalam kerugian keuangan negara misalnya 10 miliar hukuman mati dan sebagainya. Itu begitu, dia, Mbak. Prof. Suparji, kalau Anda lihat sebenarnya kan kalau dalam konteks sebuah hukuman ini kan tidak hanya memberikan efek jerah saja ya, tapi kalau mau bicara mengenai koruptor di tanah air nampaknya nggak ada efek jerahnya ini, Prof. Seperti apa? Ya, pertama tentunya sangat diapresiasi ya. Narasi, wacana yang disampaikan Presiden ya, yang itu kan membuat kita terus berpikir kan, bagaimana setelah ada gagasan untuk memaafkan para koruptor, terus kemudian penjara di pulau terpencil kan bagi para koruptor, dan sekarang sampai pada penghapusan hukuman mati. Saya kira ini adalah sebuah narasi-narasi yang memancing kita untuk terus berpikir. Namun yang kedua adalah kaitannya dengan soal gagasan menghapuskan itu. Sebetulnya kita berangkat dari asumsi yang mana? Kan kita bicara fakta, masalah dan solusi kan gitu. Bahwa faktanya adalah korupsi masih sangat banyak sekali di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kemudian belum mampu diberantas kan gitu. Apakah kemudian solusinya dengan menghapuskan hukuman mati? Saya kira itu adalah sebuah solusi yang saya kira tidak linear dengan upaya untuk kemudian memberantas korupsi tadi itu. Jadi untuk itu menurut saya apa yang ada dalam KUHP sudah sangat-sangat tepat gitu ya. Di mana menempatkan hukuman mati secara selektif gitu ya. Ada masa kemudian perbaikan selama 10 tahun, yang kemudian ketika ada perbaikan tadi itu berubah menjadi hukuman seumur hidup. Saya kira sebuah langkah yang sangat baik dalam konteks melaksanakan keadilan rehabilitatif, keadilan korektif, dan keadilan restoratif. Seandainya kemudian hukuman mati ya, itu kemudian dihapuskan, tentunya kita bertanya-tanya, apakah kemudian akan begitu hilang korupsi di Indonesia? Tentunya justru akan menjadi pertanyaan besar adalah ada hukuman mati saja, korupsi masih banyak di Indonesia. Apalagi tidak ada ancaman hukuman mati. Itu tadi karena kan kalau disampaikan oleh Pak Sugiat kan karena sebenarnya pendekatannya lebih kepada pendekatan yang humanis, paling tidak memiskinkan itu termasuk salah satu efek jerah. Saya kira kan itu bisa saja mati dalam konteks secara keseluruhan, mati secara ekonomi misalnya gitu. Mungkin itu akan sebagai salah satu cara yang untuk mengatasi masalah itu, tetapi sekali lagi dengan asumsi bahwa ketika korupsi masih banyak di Indonesia, yang kemudian kita menghapuskan masalah hukuman mati Indonesia, maka akan menimbulkan pertanyaan. Orang menjadi tidak akan takut lagi korupsi. Maka dalam konteks pendekatan mencegah, tadi Mas Budi mengatakan untuk nakut-nakuti, patut untuk dicantumkan dalam sebuah undang-undang. Tinggal pelaksanaannya adalah secara selektif, hati-hati, tidak salah vonis, dan betul-betul memang berdampak secara signifikan bagi perbaikan hukum di Indonesia. Berbicara mengenai pelaksanaan hukuman mati bagi para koruptor, tadi disampaikan juga Prof sampaikan, Mas Yudi juga sampaikan, ini karena pelaksanaannya yang nampaknya banyak celah hukum yang dimanfaatkan gitu ya, oleh para hakim yang juga sebenarnya melek hukum gitu ya. Kita juga lihat kasus terakhir gitu ya, ada hakim yang kemudian menerima gratifikasi dalam kasus korupsi. Pak Sugiat, DPR harus berbicara juga mengenai hal ini. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.
hukuman mati. Pada prinsipnya, ya sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati, karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9% dia bersalah. Mungkin ada satu masalah yang ternyata dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Sehingga pada prinsipnya ya banyak pelaksana hukum mati kan diulur, ya kan, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya kan. Itu kita lakukan jurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelum, ya kan. Bung Karno tidak melaksanakan, berapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan, berapa orang dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya pada prinsipnya juga kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati. Tapi ini tentunya nanti konsensus para pimpinan politik dan para pakar-pakar hukum. Itu dia, hukuman yang tegas tapi tidak sampai hukuman mati, tapi ini juga masih terbuka, masih dalam proses pengujian begitu ibaratnya ya, masih dalam proses pertimbangan oleh Presiden Prabowo. Tapi saya ingin ke Pak Sugiat terlebih dahulu. Pak Sugiat, tadi menjawab pertanyaan dari Prof. Suparji dan juga Mas Widi begitu ya. Ini memang hukuman mati tidak pernah teruji, tidak pernah ada datanya ya karena memang tidak diimplementasikan. Bahkan kita melihat kasus terakhir deh, kasus yang sedang diproses saat ini, bagaimana hakim kemudian justru menerima gratifikasi dalam kasus-kasus korupsi. Mereka yang melek hukum justru memanfaatkan celah itu, Pak Sugiat. Bagaimana melihat hal ini? Walaupun dieksekusi juga tidak ada jaminan bahwa tindak pidana korupsi akan turun, Mbak. Nah, memang di beberapa negara, kan ini kan bukan hanya Indonesia yang sudah menerapkan undang-undang terkait dengan hukuman mati. Ada banyak negara yang juga sudah melaksanakan itu. Tapi memang kalau kita lihat kaji misalnya beberapa negara tersebut, dari sekian banyak yang ada, mungkin hanya Cina yang berhasil katakanlah dengan melakukan putusan hukuman mati itu bisa menekan tindak pidana korupsi. Tapi itu kan juga belum tentu juga bahwa variabel yang mempengaruhi itu adalah terkait dengan hukuman mati. Bisa saja bahwa memang di Cina sistemnya memang sudah sangat berjalan bahwa tindak pidana korupsi itu bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ada banyak skema yang bisa dilakukan selain hukuman mati. Misalnya tadi sudah disampaikan, itu juga menjadi semangat Bapak Prabowo Subianto jauh-jauh hari mengatakan bagaimana para tindak pidana korupsi ini bisa hartanya dikembalikan ke negara dan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat. Itu yang pertama. Kita nggak kepingin misalnya kita kecurian, kita hanya fokus pada si pencurinya, tapi kita juga lupa bagaimana agar harta yang dicuri itu bisa kembali ke kita. Itu satu hal. Yang kedua, saya pikir korupsi ini kan juga ada sebuah tindakan kejahatan yang variabelnya sangat besar. Mungkin bisa dikatakan bahwa korupsi ini adalah kejahatan sistemik, Mbak. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, katakanlah kenapa tindak pidana korupsi ini semakin tinggi. Misalnya terkait tadi selalu disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto tingkat kesejahteraan para hukum kita, baik polisi maupun jaksa maupun hakim. Saya pikir ketika nanti itu tuntas, katakanlah bagaimana tingkat kesejahteraan para aparat hukum kita tuntas, saya pikir yang disampaikan tadi terkait dengan kasus Harvey Muiz bisa tertanggulangi. Pak Sugiat, baik. Tapi sampai di sana dulu mungkin Pak Sugiat. Ya, kami sudah tangkap Pak Sugiat, kami sudah tangkap. Coba respon Anda, Prof. Suparji. Sudah jawab loh tadi Prof ya, karena memang tidak terbukti di negara-negara lain. Ya, tentunya kan ada juga yang terbukti tadi disebutkan Cina kan gitu ya, bahwa kemudian sebagai salah satu solusi untuk memberantas korupsi adalah penerapan hukuman mati. Tapi sekali lagi poinnya adalah bahwa dalam rangka ya untuk mencegah gitu pencantuman dalam norma undang-undang tentang hukuman mati, saya kira masih diperlukan. Tetapi kemudian soal implementasinya bersifat alternatif atau kemudian selektif kan gitu. Persoalan instrumen-instrumen yang lain, perampasan aset, pencabutan hak ekonomi, atau kemudian peningkatan kesejahteraan, memang itu juga harus dilakukan. Tetapi tentunya bagaimana kita fokus pada
apakah urgensi hukuman mati dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia dalam pandangan saya masih diperlukan. Dan kalau untuk perbaikan kesejahteraan aparat, saya kira juga bukan jaminan untuk kemudian bisa memberantas korupsi. Itu bukan faktor? Bukan faktor, apalagi misalnya ya mohon maaf saja, kan belum lama ini kan gaji hakim juga dinaikkan. Yang mulai setelah ada demo lama waktu itu, ternyata beberapa orang ditangkap karena gratifikasi. Jadi kalau kita bicara soal kesejahteraan, bahwa kita ini tidak pernah merasa cukup kan gitu loh. Tinggal bagaimana ketegasan aparat melalui instrumen undang-undang untuk kemudian bisa mencegah, bisa memberantas korupsi di Indonesia. Ketegasan aparat dalam melaksanakan instrumen hukum negara. Pak Sugiat, silakan respon Anda. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto itu pendekatannya 3, Mbak. Yang pertama adalah pendekatan hak asasi manusia. Bahwa hak hidup itu adalah hak paling dasar dari seorang manusia. Tidak boleh institusi negara dengan alasan apapun, apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, bisa saja salah vonis misalnya, mengambil nyawa seseorang yang itu mungkin sudah bersifat final terkait dengan kehidupan dia. Ingat Mbak bahwa paradigma hukum kita adalah rehabilitasi, bukan balas dendam. Itu kenapa misalnya istilah penjara menjadi lembaga permasyarakatan misalnya, istilah narapidana menjadi warga binaan, bahwa semangat yang ingin diambil dari pendekatan hukum kita terhadap tindak pidana kejahatan adalah rehabilitasi. Juga misalnya kenapa KUHP terbaru kita yang akan efektif tahun 2026 mengatakan bahwa misalnya pakai narkoba yang juga dipastikan bukan bandar itu hanya wajib rehab, tidak dipenjara misalnya. Misalnya terkait salah vonis, saya kemarin datang ke lapas Banda Aceh, Mbak. Ada salah satu yang dari 100 sekian tadi yang divonis mati ada di lapas Banda Aceh. Seorang kakek-kakek 63 tahun terjerat undang-undang narkotika divonis mati. Sekarang sedang menjalani masa percobaan 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh kakek 63 tahun terkait dengan tindak pidana narkotika tadi? Dia hanya membawa barang, kalau istilah di Aceh itu tukang pikul. Dia tidak tahu barang yang dipikulnya itu adalah narkotika, dan dia tidak tahu siapa bandarnya. Ketika dia ditangkap, dia hanya dapat 3,5 juta. Ketika dia ditangkap, divonis mati, sekarang menjalani proses percobaan 10 tahun. Sementara si kakek yang 63 tahun tadi di lapas 2 Banda Aceh itu sudah berkelakuan baik. Saya pikir hal-hal seperti inilah yang kita hindari. Bagaimana hak hidup sebagai hak dasar dari hak asasi manusia itu negara menjaminnya. Yang kedua, jangan sampai hukuman mati ini masuk ke salah vonis, apalagi dengan situasi produk hukum kita yang sekarang ini saya pikir perlu banyak evaluasi, perlu banyak kritik, bagaimana misalnya terjadi kriminalisasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga saya pikir kalau semangatnya adalah pemberantasan tidak pidana korupsi. Kami tangkap, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, perlu skema sistematik, bukan hanya parsial vonis hukuman mati, tapi perlu skema sistematik, katakanlah untuk pemberantasan korupsi. Ya, kalau kita bicara hak hidup, bahwa kemudian negara mengambil hak hidup para koruptor itu, bisa kita balik logikanya, bahwa koruptor itu juga mengambil hak hidup rakyat. Karena uang yang mestinya untuk kesejahteraan, uang yang mestinya untuk mengatasi bencana alam, dipakai untuk kepentingan sendiri. Jadi mereka juga mengambil hak hidup rakyat, sehingga kemudian pantas mereka juga hak hidupnya dicabut. Kalau kemudian konteksnya tadi, takut salah hukuman, takut kemudian keliru tulisan dan sebagainya, maka konteksnya tadi saya katakan sangat selektif. Bagaimana aparat penegak hukum hati-hati dalam menerapkan hukuman mati. Tetapi untuk pencegahan, untuk kemudian mengembalikan hak hidup masyarakat pun, bahwa ketika mereka mencabut hak hidup dengan korupsi-korupsinya tadi itu, pantas kemudian ada ancaman hukuman mati. Sekali lagi bahwa supaya mereka tidak mainkan hak hidup rakyat juga gitu. Oke, meskipun juga tadi konteksnya ada rehabilitasi sebenarnya Mas Budi. Ya, jadi sebenarnya kenapa sih ada filosofis hukuman mati di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Karena sampai saat ini kita masih mengakui korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Sehingga politik hukum pada saat itu adalah menghukum para pelaku korupsi, ya, itu setinggi-tingginya, sehingga semua hukuman badan bagi para koruptor, baik yang minimal 1 tahun, ya, kemudian sampai 20 tahun seumur hidup, dan hukuman mati itu ada semua di situ. Dan tentu di sini saya mungkin ingin menyampaikan bahwa korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, makin lama makin terkikis keluar biasaannya.
Ya sehingga nanti bisa jadi malah binasa ya kan kasus korupsi. Kenapa? Karena misalnya nggak gitu juga dong Mas Yudi. karena misalnya PP 99 itu kan sudah dihapus. Ya artinya bahwa koruptor baru bisa mendapatkan remisi kalau dia menjadi justice kolaborator. Sekarang mau dia kooperatif, nggak kooperatif, mau JC, nggak JC, bisa mendapatkan remisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak, bahwa kalau misalnya memang politik hukum pemerintah ya menyampaikan bahwa hukuman mati bagi kejahatan apapun yang berat itu nggak ada, maka seharusnya sebelum dihapuskan ya, saya berharap pemerintah ya dan juga DPR sebagai legislasi yaitu memberikan dulu dalam kutip kompensasi hukum. Kompensasi seperti? Ya, misalnya pertama undang-undang perampasan aset yang sudah ada dari zaman Pak Jokowi surpresnya. Sudah banyak loh RUU yang sudah menjadi undang-undang yang lebih belakangan dibandingkan dengan revisi dengan undang-undang perampasan aset. Kemudian pembatasan uang tunai. Saya sepakat tadi misalnya bahwa ini ada sistemik korupsi, maka cara memberantasnya juga sistemik. Memang penghukuman juga tidak akan membuat efek jera, tetapi setidaknya akan menjadi contoh yang baik bahwa hukum ditegakkan. Ketika kemudian tadi dikatakan ada misalnya semacam kayak kriminalisasi dan sebagainya, saya pikir tentu sudah ada uji ya. Koruptor itu tidak perlu kita ajarkan bagaimana cara mereka menyelamatkan diri. Ya, mereka punya penasehat hukum, mereka punya pembela. Pengalaman. Orang kita salah ngomong aja bisa dijaga oleh mereka gitu. Jadi kembali lagi bahwa saya berharap ya korupsi di Indonesia masih merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Mumpung ada DPR sini nanti juga bisa menjawab pertanyaan Anda terkait dengan undang-undang perampasan aset. Tapi kita tahan dulu ya Pak Sugiat, Mas Yudi dan juga Prof Suparji. Kita ingin dengar sebenarnya kalau masyarakat sebenarnya seperti apa sih pendapatnya terkait dengan hukuman mati kepada para koruptor ini. Sudah ada rekan kami, ada Shena Damayana yang sudah bersama dengan sejumlah warga di Jakarta. Silakan Shena. Ya pemirsa, belakangan ini baru saja memang sangat santer diperbincangkan bahwa hukuman mati ini akan ditiadakan. Tentunya ada pihak yang setuju dan juga tidak setuju. Setuju karena ini juga merupakan dampak atau akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, dan juga yang tidak setuju karena tidak sesuai dengan asas kemanusiaan. Lalu seperti apakah sebenarnya pendapat masyarakat tentang hukuman mati yang rencananya akan ditiadakan? Kita sudah bersama dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Rio. Pak, bagaimana pendapatnya tentang hukuman mati yang rencananya akan ditiadakan? Hukuman mati jangan ditiadakan, harus dilaksanakan. Tapi pelaksanaan eksekusinya itu jangan dipermainkan oleh pihak aparat hukum, seperti hakim, jaksa yang terkait. Nah, jadi di sini jangan undang-undangnya diterapkan, tapi pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan undang-undang itu. Kasus suap. Nah, dalam konteks korupsi di negara lain itu udah di Asia Tenggara itu udah 2-3 negara menerapkan hukuman mati seperti Vietnam, Malaysia itu. Kita belum menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Nah, kenapa kita tidak mau negara sebesar ini? Nah, karena di situ ada saling keterkaitan antara pemilik modal oligarki itu dengan perangkat hukum. Kalau dia mampu, dia bisa membayar eksekusi yang udah tetapkan hukuman mati itu. Jadi saya tidak setuju hukuman mati tetap dilaksanakan, tapi undang-undangnya pelaksanaannya harus diterapkan. Harus benar-benar pemerintah harus mendorong itu undang-undang itu supaya terlaksana dengan baik. Jangan ada tarik ulur di situ, permainan kasus suap itu seperti kasus contoh yang sudah kasus korupsi dihukum tidak sesuai dengan undang-undang, harusnya 15 tahun penjara atau 20 tahun atau seumur hidup. Pelaksanaannya masyarakat juga tidak bisa mengontrol secara pasti apakah itu benar dilaksanakan 20 tahun atau seumur hidup. Demikian, terima kasih atas. Jadi lebih ke pengawasannya ya Pak ya? Pengawasannya, perangkat hukumnya itu yang harus bijaksana menerapkan itu. Tapi intinya setuju-setuju aja? Setuju, jangan dihapuskan. Ada hukuman mati aja masih begini negara kita. Apalagi kalau tidak ada hukuman mati, mau jadi apa negara ini? Koruptor makin banyak, dan perbuatan ekstrim itu lebih banyak lagi, udah nggak bisa terkontrol. Terima kasih ya Pak Rio ya. Dan pemirsa, kita akan berpindah ke Bapak Adam. Pak, kalau Bapak gimana nih pendapatnya tentang hukuman mati yang ditiadakan rencananya?
Oh ya, oke, baik. Ini sangat-sangat setuju bahwa hukuman mati itu perlu ada. Hukuman mati ini ada memang berdasarkan hukum akal dan hukum rasa. Itu tertulis, tersirat, dan dapat dijalankan. Tuhan menghendaki orang wajib mendapat hukuman setimpal. Dan Indonesia tidak akan rugi. Tidak akan rugi. 1-2 orang dilaksanakan secara terbuka di depan umum, maka Indonesia menuju mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini terpuruk gara-gara hukuman tidak berjalan mulus. Oleh dan sebab itu saya sungguh-sungguh, kami anak jalanan, warga negara Republik Indonesia mendukung keputusan ini dan mengharuskan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto wajib melaksanakan hukuman mati kepada pelaku hukuman yang kejam setimpal. Tapi banyak pendapat juga yang kalau hukuman mati ini dilaksanakan, ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan yang lain sebagainya. Gimana menurut Bapak? Hak asasi manusia bukan produk Tuhan, itu produk manusia, akal-akalan. Dengan melaksanakan program ini, mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, maka koruptor harus diselesaikan. Apa koruptor aja Pak atau tindak kejahatan lain juga harus dihukum mati? Tindak kejahatan lain, membunuh harus dibunuh. Itu untuk mewujudkan keamanan negara. Tidak perlu dengan melibatkan kepolisian, menyusahkan polisi, TNI, masyarakat pada umumnya. Tapi hanya 1-2 orang saja kita laksanakan di era ini, maka Indonesia akan maju ke depan. Lihat ya bagaimana kemudian rekan kami Syeda Damayan lagi nongkrong di mana tuh ya ketemu Pak Arifo sama Pak Adam yang luar biasa narasinya itu tadi pendapat warga ya. Sekali lagi itu tanpa settingan, kita temui langsung secara live, kita tanya, itu adalah pendapat dari Pak Ringo dan juga Adam menyatakan bahwa masyarakat memang nggak bisa mengontrol. Jadi bagaimana kemudian aparat hukum yang harus melaksanakannya dengan bijaksana, harapannya sih paling tidak jika itu dilaksanakan dengan maksimal gitu ya. Paling tidak ini bisa menjadi efek jera bagi para pelaku tindakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Pak Sugiat, ini suara masyarakat ya. Nanti kita minta responnya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, seperti yang kami tampilkan di layar kaca Anda, bahwa Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Iza Mahendra sempat menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tidak ada agenda untuk menghapus hukuman mati. Itu juga tadi kita simak secara jelas dalam pernyataan Prabowo Subianto, di mana hukuman mati tertulis dan diperbolehkan dalam Al-Quran. Jadi pemerintah tak mungkin berhadapan dengan alim ulama dan umat dikarenakan menghapus hukuman mati. Seperti misalnya di Filipina, pemerintah di sana tak berani menerapkan keluarga berencana atau KB karena ada aturan dari gereja yang melarang hal tersebut. Hukuman mati tidak dihapuskan, tetapi dipertimbangkan dengan matang saat diputuskan dalam vonis oleh pengadilan. Itu yang diperjelas oleh Yusril Iza Mahendra dari pernyataan Prabowo Subianto yang meminta hukuman setegas-tegasnya terhadap koruptor, tapi tidak dengan hukuman mati. Sekali lagi Pak Sugiat, mumpung ada perwakilan dari DPR di sini tadi, Mas Yudi juga sampaikan bagaimana kemudian dengan pembatasan lainnya, seperti dengan undang-undang perampasan aset misalnya, sejauh ini seperti apa prosesnya di DPR, Pak Sugiat? Ya, terkait dengan hukuman mati tadi memang masih masuk dalam KUHP kita yang terbaru, yang itu efektif di tahun 2026, tapi dia statusnya tidak lagi menjadi pidana pokok tapi menjadi pidana alternatif, bahwa ada masa percobaan 10 tahun bagi yang divonis hukuman mati untuk berkelakuan baik. Ketika dia berkelakuan baik, maka dia akan diubah menjadi hukuman seumur hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana perkembangan rancangan undang-undang perampasan aset yang masih terus carry over di DPR. Kami DPR punya semangat yang sama bagaimana rancangan undang-undang
perampasan aset ini bisa secepatnya itu disahkan sehingga bisa menjadi payung hukum dari melakukan upaya tindakan pidana korupsi ini bisa mendapat efek jera yang lebih konkret ya. Tapi walaupun belum ada undang-undang perampasan aset, saya pikir yang menjadi garis yang perlu menjadi catatan di periode Pak Prabowo ini bahwa pemerintahan Pak Prabowo dengan payung hukum yang lain misalnya terkait dengan kejahatan korporasi sawit misalnya. Bagaimana pada masa pemerintahan Pak Prabowo lah sawit-sawit, perkebunan sawit-sawit bahkan sampai ratusan ribu hektar yang itu menyalahi undang-undang itu diambil alih oleh negara dan itu nanti akan dikelola oleh perusahaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Saya pikir semangat yang dilakukan Pak Prabowo itu masih satu frekuensi dengan semangat rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, oleh karena itu saya dari DPR mohon doa agar kami di DPR bisa tetap kuat, tetap semangat untuk katakanlah memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa secepatnya disahkan. Nah, itu juga harapan kita semua itu termasuk ya. Termasuk juga tadi masyarakat warga Pak Rio, ada Pak Adam yang juga meminta bahwa hukuman mati ini nampaknya patut juga diimplementasikan, diberlakukan bagi para koruptor, sembari juga kemudian memiskinkan koruptor itu. Hal ini dimungkinkan kan, Prof? Sangat dimungkinkan. Dalam konteks politik saja ada pencabutan hak politik kan. Bagaimana ada pencabutan hak ekonomi yang kemudian bisa kemudian dimiskinkan. Saya kira perlu diakomodir dalam RUU perampasan aset ini. Dan saya kira salah satu yang ditakuti oleh para koruptor itulah ketika miskin. Ketika mati kan tidak bisa dihindari. Maka untuk itu perlu ada regulasi yang kuat untuk bisa memiskinkan. Norma yang terkait dengan misalnya adanya hukuman denda, uang pengganti, saya kira tidak terlalu signifikan, ada batasan-batasannya. Tetapi ketika kemudian RUU perampasan aset bisa kemana-mana, bahwa ketika tidak bisa dibuktikan, ini dari misalnya penghasilan yang sah secara hukum, maka kemudian dapat dirampas oleh negara. Maka sangat diapresiasi kalau kemudian DPR punya political will, political commitment, dan political action untuk segera merealisasikan itu. Kalau perlu, Pak Prabowo bikin perpu tentang perampasan aset. Wow. Saya kira mendesak itu kah? Sangat mendesak karena memang faktanya korupsi masih merajalela di mana-mana, upaya untuk memberantas belum efektif dan secara signifikan, maka ketika ada perpu perampasan aset hari ini dibuat, besok sudah berlaku dan kemudian pengadilan bisa berjalan untuk memiskinkan para koruptor itu. Gitu. Tujuannya adalah memperkuat upaya pemberantasan korupsi itu ya, Mas Yudi? Ya, saya selalu mengikuti statement Pak Prabowo dari ketika beliau mencalonkan diri jadi capres masa kampanye gitu ya, kemudian ketika pertama kali berpidato saat pelantikan dan terakhir kemarin gitu kan, itu kan semua ngomongin tentang korupsi dan katanya kata-katanya selalu seragam dari Pak Prabowo ya, keras dan tegas. Inilah yang menurut saya harus ya bawahannya yaitu mengimplementasikan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Prabowo. Apalagi kita lihat kepolisian, kejaksaan, kepolisian kan sudah mulai giat nih untuk memberantas korupsi, itu disupport gitu. Bagaimana support pemerintah? Pemerintah tentu tidak bisa mengintervensi kasus, tapi pemerintah bisa membuat payung ya, yang tadi saya katakan mencegah supaya tidak ada pelaku korupsi yang lain, membuat orang untuk takut untuk korupsi ya, terus membuat orang tidak ingin untuk korupsi. Saat ini kan terjadi perdebatan, mana dulu, integritas dulu apa sistem dulu ya. Saat ini kan sama perdebatan seperti ayam dulu ya kan, atau telur dulu gitu. Nah, sekali lagi kita harapkan bahwa tentu kita mensupport ya teman-teman di parlemen untuk bisa mengesahkan ini, tetapi sekali lagi rambu-rambunya harus jelas seperti yang disampaikan oleh Prof ya, bahwa undang-undang perampasan aset jangan sampai hanya namanya aja undang-undang perampasan aset, tetapi isinya ternyata tidak mencerminkan ya bagaimana merampas atau memiskinkan koruptor. Ya, ingat bahwa semangat dari perampasan aset ini bukan bagaimana kita memiskinkan koruptor semiskin-miskinnya ya, tetapi apa yang harta yang didapatkan atau aset yang didapatkan secara tidak sah itu yang dirampas ya. Jadi saya juga sepakat juga dengan pidato dari Pak. Tapi itu sangat mungkin dilakukan. Sangat mungkin sekali. Jadi misalnya LHKPN, instrumen untuk para penyelenggara negara. Saya pikir itulah harta yang bersih ya yang dimiliki oleh para pejabat tersebut. Jadi kalaupun mereka korup, semiskin-miskinnya ya harta mereka ada harta yang ada di LHKPN gitu. Karena memang saya tidak pernah menemukan harta hasil korupsi itu ada di LHKPN gitu. Contohnya pasti tidak ada gitu kan. Misalnya aset mobil mewah, uang di rekening, itu semua tidak dilaporkan karena mereka pakai layering atas nama orang lain dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa kita nggak boleh membiarkan ya koruptor itu
tensi pemberantasan korupsinya turun. Kenapa? Karena mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Sekarang aja mereka penjaranya mewah, hukumannya ringan. Tadi saya katakan, hukuman ringan hanya 3 tahun 4 bulan ini rata-rata di tahun 2023 harusnya menjadi cambuk bagi kita. Tapi alih-alih ada perbaikan, ya malah kemudian hakimnya kena kasus. Dan ingat loh, kasus yang kemarin hakim itu yang paling menarik Mbak adalah bahwa ini sistemis sekali. 3 majelis hakimnya kena jadi tersangka. Atasannya yang waktu itu jadi WKPN di Jakarta Pusat kena. Artinya apa? Artinya nggak ada orang yang menjadi role model. Ya, ini sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu pelantikan ya, bahwa kalau ingin memberantas itu perlu ada role model dari pimpinannya. Seperti itu Mbak. Itu dia ya, kita sangat percaya bahwa memang korupsi ini memang adalah extraordinary crime. Bagaimana kemudian pemerintah saat ini juga begitu keras dan juga tegas terhadap para koruptor, sehingga kita juga harapkan juga DPR juga kemudian segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset seperti tadi disampaikan oleh Prof, karena ini sungguh mendesak begitu ya Prof ya. Terima kasih banyak Pak Prof Suparji, terima kasih Mas Yudi, terima kasih juga Pak Sugit atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti kelanjutan dari proses ini akan seperti apa. Tiara. Maria dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo membantah soal tuduhan yang terus menyasar mantan kepala negara tersebut. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.